Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, saya langsung ke Pak Anan. Pak Anan, kalaupun nanti Hamas bersedia untuk mengikuti sesuai dengan aturan begitu ya, dilucuti senjatanya, siapa yang nanti akan bisa menjamin keamanan di Gaza? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Sekarang kan ada sebuah badan yang diciptakan gitu ya, badan utama yang masih diketuai oleh Trump langsung. Kan ini mengindikasikan bahwa yang bisa mengendalikan kawasan Timur Tengah termasuk di dalamnya adalah Gaza adalah Amerika Serikat. Ya. Semuanya di bawah komando Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat mengatakan sesuatu ya pasti bisa menekan Benyamin Netanyahu. Sehingga kemarin yang pernyataan yang harus kita analisa adalah pernyataan daripada Trump ketika ada di Israel kemarin bahwa dia mengusulkan bagaimana supaya Presiden Israel itu memberikan ampunan politik kepada Benyamin Netanyahu. Karena memang salah satu aktor kenapa perang ini begitu lama, itu ya salah satunya adalah background politik dan kasus-kasus suap yang sedang mendera Benyamin Netanyahu. Sehingga harus ada jaminan keamanan bagi Benyamin Netanyahu. Kalau mungkin maksudnya adalah kalau Benyamin Netanyahu aman, maka dengan sendirinya perang ini tidak akan dijadikan senjata pribadi, senjata personal dari Benyamin Netanyahu. Ini kan kondisi politik Israel sendiri sedang tidak menentu. Demo dalam dalam 10 tahun terakhir terjadi demo yang sangat besar di Israel. Itu kan menggambarkan politik dalam negerinya juga tidak menentu. Nah, sehingga ada kepentingan politik pribadi bagi Benyamin Netanyahu ini yang sedang mungkin bisa dikatakan salah satu jaminan keamanan di kawasan itu supaya Hamas juga merasa terjamin keamanannya ketika melucuti senjatanya. Ya. Tapi sekali lagi itu akan sangat sulit. Sangat sulit. Ya, akan sangat sulit bisa terrealisasi. Baik, akankah terjadi deadlock, Mas Agung, antara Hamas dan juga Israel jika situasinya seperti ini? Saya pikir sinyalemennya sudah mulai muncul ya Mbak. Terutama kemudian Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel juga kemudian berapa kali sudah memberikan, kalau urusannya memang urusan masalah Sandra. Ya, kalau Sandra tidak dikembalikan, kita akan melakukan serangan. Dan tadi juga ada sinyal-sinyal green light yang diberikan oleh Trump. Dan di saat yang bersamaan tadi beberapa fakta-fakta yang saya sebutkan di awal itu memberikan sinyalemen serupa gitu ya. Serangan tetap dilakukan di beberapa kota. Lalu kemudian bantuan kemanusiaan makin kemudian dibatasi seperti itu. Jadi proses ini hanya buying the time-nya Israel gitu loh. Menurut saya ada titik-titik itu. Kalau semua pihak ingin tetap gencatan senjata ini berlangsung lebih lama, karena ini kan solusi politik, solusi keamanan, solusi kemanusiaan itu ini harus jadi satu paket. Ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, hari ini mulai ada pembicaraan perihal pemerintahan transisi. Tapi pemerintahan transisi itu nggak bisa berdiri sendiri. Ini proses yang lain senantiasa berjalan, gitu kan. Dan selama ini kita akan melihat bahwa jaminan keamanan itu lebih banyak bobotnya diberikan terhadap Israel. Ide terkait dengan pasukan khusus stabilization force itu kan 200 orang yang kemudian ditempatkan oleh Amerika Serikat justru ternyata datanya menunjukkan ditempatkan di wilayahnya Israel, bukan di wilayahnya Palestina. Sebenarnya kan akhirnya kita memahami bahwa jaminan keamanan itu harusnya diberikan kedua belah pihak, tidak hanya diberikan kepada Israel, tapi juga diberikan terhadap wilayah Gaza, Palestina seperti itu, tarik mundur pasukan dan segala macamnya. Dan akhirnya memang ini buying the time juga untuk kepentingan tadi yang Pak Anan sampaikan, kepentingan politiknya Netanyahu, jaminan politik bahwa ya Netanyahu perang ini selesai, tapi juga secara domestik dia masih aman secara insan politiknya seperti itu. Nah, ini kan juga yang menjadi satu hal yang jauh lebih rumit. Jadi ada urusan domestik, urusan kepentingan dan segala macamnya. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Baik, Pak Anan, kalau Anda melihat Hamas kan sekarang bisa dikatakan merespon ini dengan melembut lah ya dengan situasi seperti ini. Apakah bisa nantinya kembali bergerilya lagi, kembali menegakkan senjata kembali jika nanti gencatan senjata ini terus dipermainkan oleh Israel? Itu pasti akan terjadi karena begini, di Palestina itu ada dua ide tentang perjuangan. Satu melalui politik dan meja diplomasi, itu yang diwakili oleh Presiden Mahmud Abbas yang sekarang diakui oleh Israel dan dunia internasional. Yang kedua yang diwakili oleh Hamas yang mereka selalu mengatakan bahwa penjajah harus diusir. Mereka mungkin maka dikatakan oleh sebagian orang yang tidak paham tentang Palestina, mereka dikatakan sebagai ekstremis dalam hal ini. Orang-orang ekstremis, orang-orang militan, selalu mengatakan militan Hamas.
Nah, maka dalam hal ini selagi penjajahan masih ada, yang pertama. Yang kedua, selagi negara Palestinanya belum eksis, belum ada pengakuan internasional. Dalam hal ini kita tahu walaupun memang ada peningkatan luar biasa dari 139 anggota PBB, sekarang sudah sampai 157 anggota PBB negara yang mengakui Palestina. Tapi kan tetap bahkan dari yang mempunyai hak veto, 4 negara sudah mengakui, hanya Amerika yang belum, dan itu yang memveto kemarin yang akhirnya negara Palestina belum bisa berdiri. Nah, keseimbangan two state solution yang dikembangkan oleh seluruh dunia internasional ini selama ini belum bisa terrealisasi. Saya pikir ya kemungkinan Hamas akan angkat senjata lagi itu akan sangat besar. Kenapa? Karena eksistensi mereka sebagai sebuah manusia bermartabat yang mempunyai negara, itu tanah mereka gitu kan ya. Terus yang permasalahan selanjutnya yang kedua adalah kalau misalnya negara Palestina disetujui, ini akan kembali ke garis mana? Persetujuan mana? Apakah tahun 67, apa tahun 68, apa 78? Permasalahannya ada West Bank-nya di tepi baratnya itu sebagian besarnya sekarang sudah dianeksasi secara ilegal oleh Israel, mendirikan pemukiman, memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan itu langsung diakui oleh Amerika Serikat dengan memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini kan menjadi permasalahan besar. Negara Palestina akan mana batasannya? Apakah misalnya tadi yang disetujui oleh semua dunia itu tahun 67, perang tahun 67 misalnya, oke lah itu karena perang, kalah perang Palestinanya. Tetapi masalah sekarang begitu banyak di West Bank pemukiman-pemukiman Yahudi yang berdiri ilegal, oleh PBB dikatakan ilegal, bahkan oleh Amerika sendiri dikatakan ilegal, sehingga akan sangat rumit tadi negara Palestinanya tidak diakui gitu ya, dan mereka tidak ada jaminan keamanan, maka tidak ada pilihan dengan ideologi mereka terus melawan penjajahan, kecuali ya pasti akan angkat senjata lagi. Itu yang menjadi permasalahan yang sangat rumit. Akhirnya tadi Benjamin Netanyahu mempunyai keinginan ada jaminan keamanan bagi dia supaya tidak dipenjara dan sebagainya, tidak diadili. Maka begitupun Hamas. Sekarang dalam perjanjian sekarang Hamas itu terlalu banyak ditekan, terlalu banyak disalahkan. Bahwa dan itu ini memicu perang nanti bisa terjadi, kembali lagi terjadi begitu ya di Gaza Palestina. Anda melihat ini juga Mas Agung, bahwa nantinya ini tidak selesai-selesai ketika ada gencatan senjata dilanggar, kemudian perang kembali terjadi dan begitu seterusnya. Betul, ya, kekerasan terstrukturis nantiasa berlanjut ya Mbak. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks sekedar, oke sekarang gencatan senjata, anggap saja tidak ada serangan misalkan. Ya. Tapi kemudian kalau kita lihat green line, yellow line, mundur 50-an persen, lalu muncul ke 40-an persen, lalu akhirnya sisa 15% penguasaannya. Tapi secara garis Mbak, itu kemudian masih membentuk blokade terhadap Gaza. Artinya itu kan kekerasan terstruktur yang masih senantiasa dilakukan seperti itu. Dan akhirnya kan ya kekerasan terstruktur tersebut ya siapapun akan munculkan sesuatu bentuk resistance, baik oleh Hamas maupun tidak ada tanpa Hamas. Jadi resistensi itu kan senantiasa muncul, ya kan, dari zaman dulu ketika Hamas belum berdiri saja. Hamas berdiri tahun 80-an ya Pak Hanan ya. Tapi kalau kemudian jauh sebelum keberadaan Hamas, keberadaan PLO dulu menggunakannya prosesnya angkat senjata, ya kan. Jadi resistance itu menjadi sesuatu hal bahasa yang bahwa ini ada tekanan yang terstruktur dilakukan, jadi harus ada bentuk perlawanan yang akan diberikan. Hanya memang kalau kemudian kita melihat dalam kondisi sekarang, Hamas juga mendapatkan keuntungan secara politik sebenarnya ya. Walaupun memang ya Hamas legowo tadi saya bilang untuk tidak ikut dalam pemerintahan transisi, tapi dia tidak ada pasal yang akhirnya mendorong Hamas untuk dismantle, bubar. Tapi Hamas tetap ada eksistensinya berarti di Palestina sebagai satu entitas yang memang berpengaruh gitu kan. Mau siapapun nanti pemerintahan transisinya, keberadaan Hamas ini tetap menjadi satu kelompok yang akan memberikan pengaruh dalam konteks Palestina. Baik tidak hanya bicara masalah Gaza ya, tapi juga tepi barat maupun Hamas yang terdiaspora, misalkan ada di Qatar dan segala macam. Jadi ini prosesnya masih akan berlangsung cukup panjang dan lama. Terlebih memang Hamas kan senantiasa ada ide ya Pak Hanan ya, apa yang dinamakan dengan hutna, gitu kan, gencatan senjata jangka panjang. Jadi gencatan senjata yang sebenarnya senantiasa dibawa oleh Hamas bahkan semenjak sebelum charter yang baru ini 2017, itu gencatan senjata bukan dalam proses sekedar 1 bulan, 2 bulan, tapi bahkan hutna itu yang dipropos oleh Hamas dari zaman dulu adalah 5-10 tahun gencatan senjata gitu loh. Nah itu jadi satu hal yang sebenarnya menarik juga. Baik, kalau kebiasaan-kebiasaan ini terus-menerus terjadi begitu ya, terus berputar-putar Pak Hanan, apakah bisa dikatakan bahwa KTT perdamaian Gaza yang kemarin dihadiri oleh Trump, berbagai negara bahkan Indonesia, Pak Prabowo Subianto, ini bisa dikatakan akan tidak efektif nantinya?
Ya kalau bahasanya ceasefire itu sebetulnya kan tidak mengikat ya. Maka harus dibikin seperti perjanjian dulu Camp David misalnya. Kan beda kalau perjanjian Camp David itu adalah perjanjian keamanan antara dua negara, waktu itu negara-negara di Timur Tengah kepada Mesir, itu perjanjian yang mengikat. Tapi kalau namanya ceasefire itu tidak mengikat. Sehingga dengan berbagai alasan yang bisa dimunculkan sepihak oleh Israel, bisa saja akhirnya bisa dibatalkan kapan saja. Sekarang kan tanda-tandanya sudah kelihatan, indikator ke arah itu bahwa Israel akan membatalkan perjanjian gencatan senjata ini sudah kelihatan. Kenapa? Ya karena tadi kalau bahasanya ceasefire itu sangat rapuh. Tidak mengikat seperti perjanjian politik seperti ya Camp David yang sudah mereka tanda tangani. Ini mengikat secara dunia internasional. Kalau gencatan senjata tidak mengikat. Kita lihat saja dalam prosesnya. Mereka sekarang misalnya masih terus melakukan penembakan kepada rakyat Palestina. Di tengah gencatan senjata sedang ditandatangani, mereka dengan sangat mudah dan hanya mengatakan bahwa orang Palestina itu mencurigakan, dengan alasan mencurigakan akan melakukan serangan, mereka bisa melakukan penembakan kapan saja. Maka ini sekali lagi bahwa ini perjanjian gencatan senjata ini sangat rapuh, bisa dilanggar kapan saja, terutama dalam ini pasti yang melakukan pelanggaran pertama kali adalah Israel karena dalam kondisi yang kuat dengan backing Amerika Serikat yang sangat kuat. Rapuh dan juga bisa dilanggar kapan saja. Perspektif Anda Mas Agung berkaitan dengan KTT kemarin, singkat saja. Iya, jadi ini proses KTT yang sifatnya tetap top down ya Mbak. Sedangkan perdamaian itu sebenarnya harus sifatnya bottom up. Jadi memang pihak-pihak yang bertikai itu harusnya memang bisa dapat duduk sama tinggi, berdiri sama, ya tadi ya, sejajar seperti itu. Tapi dengan proses seperti ini kan sesuatu hal yang juga akhirnya dipaksakan. Dan akhirnya memang ya tadi, kerapuan-kerapuan tadi, ya lagi-lagi ya, jaminan keamanan itu bukan hanya untuk Israel tapi juga untuk Palestina. Poin satu misalkan masalah pasukan pasukan menjaga perdamaian gitu ya misalkan. Ya harusnya juga kemudian ditempatkan menjamin orang-orang Palestina juga mendapatkan keamanannya itu sendiri. Tapi kalau sekarang kan ini tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, itu kan jadi sebenarnya satu hal yang benar-benar harus secara implementasi di lapangan menjadi perhatian bagi tidak hanya buat Amerika Serikat tapi juga negara-negara yang lain seperti itu untuk memberikan jaminan bahwa memang kekerasan ini harus selesai, ya kan kita harus berbicara dengan fase berikutnya, ya masa depannya untuk masa depan tidak hanya terkait dengan Israel Palestina saja, tapi kan itu untuk stabilitas di kawasan, bahkan juga untuk dunia juga seperti itu. Bahkan untuk Amerika Serikat sebenarnya juga keuntungan politik kalau kemudian akhirnya memang benar-benar dia bisa menciptakan perdamaian yang sifatnya positif. Baik. Kita harapkan tentunya ya, apa yang kemudian ini sudah menjadi harapan perdamaian bagi warga Gaza tidak kembali menjadi mimpi panjang lagi untuk kemudian menantikan proses gencatan senjata dan juga perdamaian itu lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Agung dan juga Pak Anan berkaitan dengan perspektif dan juga pandangannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Ken Ana pemirsa beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Dua Sisi akan hadir menemani Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.